Hadirin, marilah kita simak bersama kuliah perdana mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 tentang wawasan kebangsaan dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Wani Hadi Utomo. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Wani Hadi Utomo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Patria Nusantara, Bapak Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi, dan dengan semua jajaran baik pimpinan maupun dosen di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, para mahasiswa, terutama anak-anakku, mahasiswa baru yang berbahagia. Ya. Selamat bergabung di Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ketua Dewan Pembina adalah Universitas Kerakyatan. Universitas Kerakyatan yang bagaimana? Universitas Kerakyatan yang berpersatuan Indonesia atau Universitas Kerakyatan yang berkebangsaan Indonesia. Oleh karena itu pada kuliah pembukaan menyambut kalian, saya kasih judul Masih Perlukah Kita Berbangsa? Ya. Judul ini saya kira sangat relevan karena pada hari-hari ini bangsa Indonesia sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak luar negeri maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam negeri. Oke. Saya mulai kuliah perdana ini dengan pertanyaan, NKRI itu binatang apa sih? Baiklah, saya sampaikan 3 dongeng. Pertama, ini katanya seorang kakek bercerita kepada cucunya. Dulu ada negeri yang bernama Indonesia yang karena kebodohan dalam mengelola kemerdekaan yang diwarisinya, jadi kita tinggal mewarisi ya, kita tidak ikut berjuang. Negeri itu kini punah, tinggal kenangan. Siapa yang mengatakan ini? Jenderal Wiranto pada tahun 2006. Menurut beliau ini, penyebabnya karena Indonesia telah digadaikan, tak mampu bayar utang. Nah, jadi kalau bicara utang bukan hanya masalah sekarang, masalah tahun 2006 sudah dimasalahkan. Nah, pada waktu ada anak muda yang nyeleduk, ini teman saya dari NTT, nyeleduk, katanya, Pak Jenderal, bukankah yang membuat hutang tersebut adalah rezim Orde Baru yang di dalamnya termasuk Bapak? Oke, jadi hutang yang sekarang katanya sudah mencapai ribuan triliun itu bukan semata-mata dibuat oleh pemerintah yang sekarang, tetapi sudah ada jauh ke belakang, sejak zaman rezim Orde Baru.
Dongeng yang kedua, kata orang di masa depan, jadi mungkin nggak tahu tahun berapa nanti. Dulu ada negeri yang bernama Indonesia, berumur pendek dan kalah dengan Mojopahit yang bisa bertahan hingga hampir 300 tahun. Kita baru merayakan hari kemerdekaan berapa tahun kemarin ya, 76 tahun ya, 76 tahun. Ya. Mojopahit itu 300 tahun. Atau dengan Sriwijaya yang menjadi pusat studi agama di Asia Tenggara. Ini tulisan seorang wartawan yang di Mat Kompas tahun 2006. Ramalan ini diulang lagi pada tahun 2017. Seseorang yang mencalonkan dirinya menjadi presiden dengan berapi-api berkata, saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih melakukan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah buat kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi pada tahun 2030. Nah, tinggal pada kalian semua, terutama anak-anakku ini, ya, apakah pada tahun 2030 Indonesia masih ada atau tidak? Ya, karena ya, kita ini sudah tua, saya sudah 72 tahun, Ketua Dewan Pembina sudah 76 tahun, Bapak Rektor sebentar lagi sudah memasuki 70 tahun. Nggak tahu tahun 2030 itu masih menangi atau tidak kan gitu kayak. Sehingga yang tahu nanti adalah kalian. Oke, nah, kenapa ada ramalan demikian? Sebentar, ini kelihatannya oke ya. Karena kalian tentunya juga membaca baik di media-media sosial ya, maupun di mungkin media resmi juga, media formal, permasalahan yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam dikuasai asing. Nah, jadi hampir semua sumber daya alam, tambang, hutan dikuasai oleh asing. 90% kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh segelintir rakyat Indonesia. Ya. Hutang negara sangat besar. Korupsi dan perampokan. Ya, kalau kemarin teman dari MUI mengatakan pencurian, saya lebih besar lagi, perampokan kekayaan negara merajalela. Pertanyaannya, benar demikian? Jawaban saya, benar sekali. Memang itulah kondisi yang dihadapi Indonesia sekarang. Yang ini kemarin dipakai untuk menghantam pemerintahan sekarang yang mencoba untuk menurunkan, dipakai isu-isu untuk menurunkan pemerintah yang sah yang kita pilih pada tahun 2019 yang lalu. Tapi tunggu dulu, ya. Permasalahan tersebut terjadinya tidak sekonyong-konyong pada masa pemerintahan sekarang, tetapi merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Yang tadi sudah dikatakan oleh John Parera tadi, tahun 2006 itu sudah disinyalir. Oke. Kapan kita mulai menggadaikan Indonesia? Sejak pergantian pemerintahan tahun peristiwa 65, tahun 67 terjadi pergantian pemerintahan, disitulah dibuat undang-undang ya, penanaman modal ya, tahun 67. Jadi Indonesia itu digadaikan sudah tahun 1967, bukan pada tahun 2014, 1967. Dan ternyata diperparah ya, dengan undang-undang penanaman modal tahun 2008. Ya. Lebih parah lagi. Ya. Kalau tahun 2000 undang-undang 1967 itu membatasi hak sewa hanya
35 tahun diperpanjang dengan undang-undang nomor tahun 2008 ini orang boleh hak guna usaha ya. Itu bisa sampai 100 tahun. Lebih parah lagi. Jadi kejadiannya bukan sekonyong sekarang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintahan yang sekarang. Kita harus tahu secara keseluruhan. Oleh karena itu sebenarnya judul saya tadi adalah jangan melupakan sejarah. Tetapi oleh Mas Heru belum diganti yang bawah tadi. Jadi memang bangsa masih perlukah kita berbangsa? Di bawahnya mestinya jangan meninggalkan sejarah. Oke. Permasalahan yang dihadapi bangsa kita, ya, kejatuhan rezim otoriter Orde Baru telah membuka mata. Jadi tahun 1998 Orde Baru jatuh. Kalian sudah lahir barangkali ya, masa baru 98 sudah lahir saya kira. Mungkin ada yang belum lahir juga ya. Oke. Di samping terjadi kebangkrutan ekonomi, mungkin bangkrut, hutang yang menumpuk, habis dan rusaknya sumber daya alam, rusaknya sistem perekonomian, dan ini yang lebih parah, terjadi kemerosotan dan kebangkrutan moral yang sampai sekarang belum dapat disembuhkan. Yang pada saat itu sehingga banyak orang Indonesia yang malu mengaku dirinya orang Indonesia karena moralnya sudah sedemikian bangkrut, sudah sedemikian bobrok, sehingga mereka malu untuk mengatakan saya orang Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tidak malu lagi gitu ya. Tapi pada waktu itu kita jadi bahan ejaan di dunia. Ya. Sebagai akibat dari kemerosotan moral tersebut, ya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat egois, ya, pragmatis, dan berkembang ideologi yang namanya profitopolis. Jadi semuanya diukur dengan uang, semuanya diukur dengan ada keuntungan untuk saya atau tidak. Kalau tidak ada, kita lawan kalau perlu. Begitu. Bangsa Indonesia lebih mengedepankan hak, lupa akan kewajiban. Di zaman Orde Baru, kebaliknya kewajiban. Haknya dikebiri. Nah, begitu kendali dilepas, terbalik. Haknya minta hak saya, apa hak saya, melupakan kewajiban. Ya, HAM, ya, itu menggunakan dirinya sendiri, tapi melupakan hak masyarakat di sekitarnya. Itu yang terjadi, dan sampai sekarang pun itu masih terjadi. Etos dan disiplin kerja menurun. Semuanya diukur dengan profit, dengan ada tidak manfaatnya untuk saya, ada tidak keuntungan untuk saya. KKN dan jual beli jabatan terbuka makin luas. Kalau zaman Orde Baru itu KKN, ya, korupsi itu hanya terjadi di pemerintah pusat. Kalau Orde Reformasi ini KKN, korupsi, jual beli jabatan sampai pada tingkat desa. Beberapa hari yang lalu Bupati Probolinggo ditangkap KPK karena katanya jual beli jabatan. Dan itu bukan hanya di Probolinggo, bahkan di Bupati Banjarnegara pun mengatakan ya memang harus demikian karena gajinya kecil. Dia bilang seandainya saya tahu gaji kecil katanya tidak mencalonkan bupati, itu Bupati Banjarnegara. Dengan Undang-Undang Dasar 2002, nah, saya selalu mengatakan undang-undang yang kita pakai sekarang itu sebenarnya bukan Undang-Undang Dasar 1945 tapi Undang-Undang 2002. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak jelas. Hubungan antara, ya, gubernur dan bupati, ya, pengangkatan kepala-kepala dinas di tingkat kabupaten amburadul. Ya. Bupati itu diundang gubernur bisa nggak datang. Ya.
Bupati mengangkat kepala dinas sak maunya. Sarjana hukum dijadikan kepala dinas pertanian, ada. Ya. Sarjana pendidikan dijadikan kepala dinas pendidikan umum, banyak. Ya sak maunya bupati lah begitu. Jadi akhirnya tidak jelas sistem kenegaraannya. Padahal kondisi internasional makin gawat. Bubarnya Rusia, runtuhlah kekuatan komunis, sehingga Amerika menjadi satu-satunya ya, kekuatan yang ingin dianggap menjadi polisi dunia. Sekarang sudah dilawan oleh Cina, ya, oleh Cina. Oke, ya. Tapi Amerika masih menganggap dirinya yang paling kuat. Imperialisme dengan wajah barunya, neoliberalisme dan globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah bentuk baru dari imperialisme kapitalisme, terus berekspansi. Berkembangnya kekuatan-kekuatan yang menjadikan agama sebagai alat untuk memenuhi syahwat kekuasaan. Indonesia dengan kekayaan alam dan posisi geografisnya yang sangat menggiurkan, ya, maka menjadi incaran, ya, karena akan mendukung kepentingan imperialis. Ya. Oleh karena itu, imperialis dan kapitalis dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui intrik-intrik adu domba, ya, di dalam negeri, terus berusaha untuk menghancurkan Indonesia. Jadi kita tidak boleh lengah. Oke. Bagaimana masa depan NKRI? Saya tulis di sini ada 5 kemungkinan. Tetap ada yang namanya NKRI, tetapi jiwa dan rohnya berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 45. Nah, karena itu kalian tidak boleh lupa dengan sejarah. Untuk apa kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Supaya kalian nanti tidak mengelola NKRI yang bertolak belakang dengan apa yang diproklamasikan oleh para bapak bangsa. Kedua, NKRI berubah menjadi negara federal. Jangan dipikir bahwa keinginan untuk menjadikan negara federal itu tidak ada, masih ada. Indonesia pernah jadi negara federal hanya beberapa bulan, yang waktu namanya Indonesia Serikat. Karena oleh para bapak bangsa dipandang, dinilai tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia, dibubarkan, diganti NKRI. Tapi jangan berpikir bahwa mereka-mereka yang berpikir negara federal tidak ada, masih ada sampai sekarang. NKRI menjadi negara bersyariah. NKRI bubar, berubah menjadi negara kecil-kecil, ya, baik yang dimulai dari negara federal maupun yang dimulai dari negara NKRI bersyariah. Kenapa para bapak bangsa kita menghapus 7 kalimat, ya, dalam Piagam Jakarta? Ya, itu karena untuk menampung agar, untuk menghindari agar teman-teman kita dari Bali, dari NTT, dari Gorontalo, dari Papua, dari Maluku tidak memisahkan diri. Jadi kalau kita memaksakan NKRI bersyariah, mungkin bisa Islam kita 80%. Tapi jangan salahkan kalau teman-teman kita dari Bali, teman-teman dari kita dari NTT, dari Papua, dari Gorontalo memisahkan diri. Dan itu sudah diantisipasi oleh para bapak bangsa. Oleh karena itu saya harapkan kalian mahasiswa Tribuana Tunggadewi tidak ada yang berpikiran untuk, ya, berpikiran mendirikan negara bersyariah. Enggak ada, jangan sampai ada. Kita sudah pakai kampus kerakyatan yang berkebangsaan.
NKRI final berdasarkan Pancasila. Ini saya kasih pesan khusus karena hampir semua kampus di Indonesia sudah terpapar ideologi syariah, khilafah, yang puncaknya deklarasi khilafah di IPB tahun berapa? 18 atau 17, nanti ada di bawah itu, yang diikuti oleh 500 utusan dari 572 perguruan tinggi di Indonesia. Deklarasi mendirikan negara khilafah di Indonesia. Saya harapkan tidak ada satupun mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang berpikiran demikian. Kalau berpikiran demikian, lebih baik keluar mulai sekarang. Oke, siapa yang menentukan? Pemuda kalian yang menentukan, bukan saya, bukan Profesor Bambang, bukan beliau-beliau yang sekarang duduk jadi presiden DPR dan sekalian. Kalianlah yang akan menentukan masa depan NKRI ini. Memang bagi saya, teman-teman pecinta dan pendukung proklamasi 17 Agustus 45, NKRI berdasarkan Pancasila. Saya selalu mengatakan NKRI berdasarkan Pancasila adalah final. Tapi saya khawatir final bagi siapa, kan gitu. Jangan-jangan final bagi orang-orang yang seusia saya. Ya, saya meninggal, ya NKRI berdasarkan Pancasila juga final. Mestinya harapan kita tidak. Bukan saya saja, bahkan Pak Din Samsudin, nah, ini pada tahun 2006, nggak tahu sekarang bagaimana sikap beliau, juga mengatakan, jadi Din Samsudin itu pada di berita di Kompas ya, mengatakan NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk final dan ideal bagi rakyat Indonesia yang majemuk atas dasar agama, suku, dan bahasa. Itu kata-kata Pak Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah, mantan ketua Dewan Pembina MUI. Nah, nggak tahu sikap beliau sekarang berapa, tapi ini diucapkan beliau pada tahun 2006. Bukan hanya Pak Din, ketua MUI pada waktu itu, saya lupa siapa ketuanya. NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan negara. Saya katakan tadi, yang membuat pernyataan tersebut adalah orang-orang yang telah berusia lanjut. Saya katakan saya umurnya 72. Kalau dikasih umur sampai 80, ya tinggal 8 tahun. Kalau di umur kasih 90, ya tinggal 18 tahun. Padahal kan NKRI masih panjang. Nah, kalianlah yang akan menentukan. Oke. Coba kita lihat ya, fenomena, saya sajikan 3 saja di bawah ini. Pada tahun 1999, segera setelah reformasi, kita semua mengadakan diskusi pada waktu itu ya. Saya jadi salah satu narasumber suatu diskusi, dilanjut ininya, PowerPoint-nya lanjut ya. Saya menjadi salah satu narasumber diskusi yang diselenggarakan di Surabaya. Pada waktu itu ada seorang aktivis, masih muda, masih semangat, mahasiswa, dengan berapi-api mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak layak. Oleh karena itu menurut dia harus dibenam sedalam-dalamnya. Sebelumnya Mas, karena telah membawa sengsara bangsa Indonesia. Sebelumnya. Ya. Pada awal reformasi, ya ini benar. Banyak pemuda yang menuntut NKRI dibubarkan. Jadi pada waktu itu saya sudah berpikir, Indonesia ini akan bubar, akan menyusun Federasi Rusia, akan menyusul Yugoslavia, akan menyusul Cekoslowakia.
Karena Aceh, Papua, Maluku, NTT, Madura, Kalimantan, kacau balau, ngeri pada waktu itu. Ya. Tanya Bapak dosen pada waktu konflik Kalimantan, ada yang di Kalimantan, ya, untung masih diberi ya pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nuntut, bukan hanya saat itu, sekarang pun masih banyak yang pingin Indonesia itu pecah. Dan ini adalah skenario Amerika, ada skenario-nya. Kalau saudara cari di internet, bagaimana Amerika membuat skenario Indonesia akan menjadi 3 atau 4 negara. Berkembangnya ekstremisme agama, saya gunakan istilah ekstrim bukan radikal ya, ekstremisme agama. Saya katakan tadi, hampir di semua kampus ya, sudah terpapar ide khilafah. Beberapa hari yang lalu ada survei di Jawa Barat, saya lupa berapa persen itu nggak salah, hampir sudah 42% barangkali, pelajar-pelajar SMA, SLTA sudah terpapar ide ekstremisme, paham ekstremisme. Yang saya katakan tadi puncaknya deklarasi khilafah pada tahun 2016 masih ada di YouTube. Kalian klik deklarasi khilafah tahun 2016 ada di YouTube. Diikuti oleh kurang lebih 1.500 mahasiswa ya, dari 572 perguruan tinggi. Di sini tertulis 242 yang benar, 572 bukan 200. 572 perguruan tinggi di Indonesia ingin merubah NKRI berdasarkan Pancasila menjadi khilafah. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka ya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalianlah yang harus bertanggung jawab. Mungkin kalian nanti akan dikutuk oleh para bapak pendiri bangsa. Mengapa demikian? Saya tulis ada 4 saja, banyak sebabnya. Ya. Tapi yang saya tekankan di sini ya, hanya 4. Ya. Pertama, lupa pada akar sejarah. Teman-teman dari jurusan pendidikan, ya, jangan sampai lupa pada sejarah. Mahasiswanya dibekali sejarah. 2 minggu yang lalu saya tanya seorang mahasiswa sudah semester 3 ngambil jurusan sosial politik. Saya tanyai siapa Pangeran Diponegoro, enggak tahu. Saya tanyai siapa Imam Bonjol, enggak tahu. Saya tanya siapa Sultan Syahrir, siapa Amir Syarifuddin, tambah tidak tahu. Mahasiswa program studi sosial politik tidak tahu siapa Imam Bonjol. Belum saya tanya siapa Tribuana Tunggadewi, siapa Hayam Wuruk. Nah, tambah tidak tahu lagi ya. Bayangkan. Jadi saya nggak tahu bagaimana pendidikan sejarah yang dilakukan oleh guru-guru sekarang. Saya diajari sejarah tahun 63-65. SMP saya 63, SMA 65-67. Tapi saya masih ingat siapa Patimura, siapa Sultan Hasanuddin, siapa Imam Bonjol, siapa Teuku Umar, Cuk Nyadin, dan seterusnya saya masih ingat dengan baik. Saya masih ingat siapa Erlangga, siapa Dharma Wangsa, siapa Salendra, masih ingat dengan baik. Nah ini dosen-dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, saya pesan khusus pelajaran sejarah harus diperkuat. Karena salah satu cara yang paling mudah untuk menghancurkan bangsa, mencabut dari akar sejarahnya. Ya. Para mahasiswa baru yang belum tahu siapa itu Tribuana Tunggadewi, kenapa kita pakai nama Tribuana Tunggadewi?
itu adalah salah satu Raja Mojopahit yang menyelamatkan Mojopahit dari kehancuran. Ya. Setelah Raja kedua Joyonegoro dibunuh oleh katanya Tanca, kita pakai nama klinik kita Ratanca situ, ya. Dia tabib istana, ya. Tidak tahu siapa yang harus mengganti. Ya. Terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya ditunjuk sebenarnya ibunya Tribhuwana Tunggadewi. Nah, tapi karena ibunya Tribhuwana Tunggadewi itu istrinya pendiri Mojopahit, Raden Wijaya atau Brawijaya ke-1, ya, yang dipakai nama Universitas Brawijaya, ya, ditunjuk anaknya Tribhuwana Tunggadewi. Mulailah dia memadamkan pemberontakan, ada pemberontakan Sadeng, ada pemberontakan Seta dan sebagainya. Di samping mendidik anaknya untuk memimpin yang akan jadi pemimpin yang akan datang, Hayam Wuruk. Jadi sebenarnya yang membuat Mojopahit besar itu bukan Hayam Wuruk, Tribhuwana Tunggadewi bersama Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk itu hanya tinggal menikmati dan memang memperluas ya. Jadi kalian di sini Tribhuwana itu juga memberi bekal kepada Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke, ya, itu kalau sejarah. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah tercerabut dari akar budaya. Nanti akan kita lihat. Ketiga, menyeleweng dari jalannya revolusi. Kita sudah berbeda. Kalau revolusi 45 Agustus itu ke sini, kita menyeleweng itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sekarang kita menyeleweng agak ke kanan. Ya. Karena komunis kalah. Kalau komunis menang kemarin mungkin kita nyeleweng ke kiri. Oke. Kemudian berkhianat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang keempat nanti akan kalian peroleh pada pelajaran wawasan kebangsaan. Apa saja yang kita khianati. Oke. Lupa pada akar sejarah. Kita lihat sejarah itu pada dasarnya adalah berulang. Ya. Saudara lihat film-film Cina, yang terjadi ya hanya itu saja dan itu terjadi lagi seperti sekarang. Sriwijaya, saya harap mahasiswa Tribhuwana tahu semua di mana kerajaan Sriwijaya, jangan sampai ada yang tidak tahu. Mojopahit hancur karena apa? Bukan karena diserang dari luar, hancur karena perang saudara dan adu domba. Itu kerajaan-kerajaan Hindu. Oke, kita lihat kerajaan Islam. Ada Mataram di Jawa Tengah, ada Banten di Jawa Barat, ada kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, ada kerajaan Gorontalo di Sulawesi, ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore di Kepulauan Maluku. Semuanya runtuh karena apa? Karena diadu domba oleh penjajah. Mula-mula VOC, kemudian pemerintah Belanda. Nah, jadi hancur bukan dari luar, hancur dari dalam. Karena diadu domba perang saudara. Nah ini yang terjadi sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, ramalan Pak Wiranto, ramalan Prabowo tadi mungkin bisa terjadi. Ya. Nah kita lihat perjuangan mengusir penjajahan sampai dengan awal 20 perang Diponegoro. Kalah karena apa? Diadu dengan Arupalaka dari Sulawesi. Ya. Imam Bonjol kalah juga karena diadu juga dari sebagian prajurit dari Jawa, sebagian prajurit dari Sulawesi. Sultan Hasanuddin di Makassar kalah juga karena juga yang mengalahkan bukan Belanda, yang mengalahkan bangsa Indonesia. Tidak berhasil karena adu domba. Baru sejak mulai dari Budi Utomo, para bapak bangsa kita sadar kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bersatu. Maka ada Budi Utomo, ada Indis Partai, ada Syarikat Islam. Nah, saya nggak tahu juga apa kalian tahu siapa Cokro Aminoto yang saya katakan tadi mahasiswa tadi saya tanya siapa Cokro Aminoto juga nggak tahu. Padahal semua ya, pendiri bangsa Indonesia adalah murid-murid Cokro Aminoto.
Bung Karno muridnya Cokro Aminoto. Kartosuwiryo yang jadi DITII itu juga muridnya Cokro Aminoto. Alimin yang kemudian jadi PKI itu juga muridnya Cokro Aminoto. Jadi kita harus tahu siapa Cokro Aminoto. Ya. Kemudian ada Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia dan lain-lainnya. Setelah bersatu baru kita berhasil. Jadi yang 1, 2, 3 karena pecah, diadu domba, runtuh. Yang 4 karena kita mau bersatu, berhasil. Nah, setelah merdeka pun masih banyak percobaan. Ada perjuangan PRRI, Permesta, DITII. PRRI itu dibantu langsung oleh Amerika. Tentara Amerika ikut perang. Nah, menyumbangkan pesawat terbangnya dan seterusnya, ikut melakukan pemboman di Sumatera sana. Tapi karena kita bersatu, alhamdulillah kita menang. Ya. Percobaan menggulingkan pemerintah yang sah berhasil tahun 1965. Ya. Karena apa? Karena kita intrik dari dalam. Pengkhianatan terhadap Pancasila menyebabkan negara kacau balau. Inilah sejarah yang harus kalian pahami. Ya. Bukan hanya hafal, tapi kita analisis. Nah, ini sebenarnya saya minta teman-teman dari kuliah Wasbang untuk membuat materi ini. Sudah setahun yang lalu, tapi saya nggak cek, nggak tahu sudah dikerjakan atau belum. Oke, ya. Oke, budaya. Nah, tadi adalah kita tercerabut dari akar budaya. Banyak, ya, dari kita yang malu membanggakan mulai memakai budaya NKRI. Ya, yang paling sederhana, ya, kita dulu tergila-gila dengan budaya Barat. Sekarang sebaliknya kita tergila-gila dengan budaya Arab. Padahal orang Arab sendiri tergila-gila dengan budaya Barat. Orang Barat, Eropa, tergila-gila dengan budaya Indonesia. Orang Indonesia tergila-gila dengan budaya Arab. Saya nggak tahu nih apa yang menjadi demikian ini. Oke. Kemudian dalam penggunaan kata-kata dan istilah, ya, kita lebih senang menggunakan istilah asing. Dulu bahasa Inggris, ya, kita punya presiden dulu. Kalau pidato itu 60% pakai istilah bahasa Inggris, 40% pakai istilah bahasa Indonesia. Siapa itu coba nanti lihat di jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Sekarang kalau kalian ke puncak sana, kalau puncak itu Jakarta ke sana, tulisan-tulisan itu semuanya tulisan Arab, pakai bahasa Arab. Karena katanya ini ya, Tuhan itu hanya bisa bahasa Arab. Jadi untuk masuk surga harus pakai bahasa Arab. Nah, ini kan namanya menghina Tuhan ini kan begitu katanya gitu ya. Nah, lanjut itu tadi mengenai akar budaya, ya. Kemudian menyeleweng dari revolusi. Nah, ini pidato Bung Karno yang diucapkan tahun 1963 pada pidato judulnya Jarek, Jalannya Revolusi Kita. Beliau mengatakan bahwa, ya, apabila kita tidak segera kembali ke jalan revolusi, maka kelak sejarah akan mencatat. Di sana, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, ada bangsa yang mula-mula mencoba untuk hidup sebagai bangsa, tetapi akhirnya menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Ramalan itu sudah terjadi sekarang. Kita kirim TKW, TKI. Kita impor tenaga
tenaganya jadi bos, kita jadi kulinya. Jadi ramalan tahun 63 Bung Karno sudah terjadi. Semoga ramalan Pak Wiranto tadi tahun 2006 tidak terjadi. Siapa yang menentukan kalian? Ini siapa yang menentukan juga kita, karena kita sudah menyeleweng jadi jalannya revolusi. Sehingga akhirnya kita jadi ekspor TKI, ekspor TKW, import bos. Kita jadi kuli kan gitu. Nah, lanjut, harapan. Nah, kita jangan lihat yang jelek-jelek, kita lihat yang baik dulu. Ayo kita harapan. Kitanya tentu harus optimis, ya. Harapan dan tantangan. Nah, ini Indonesia oleh para pakar ekonomi, ya, bukan orang Indonesia ya, dari Australia ini, tahun 2050 akan menjadi negara terbesar setelah Cina, India, Amerika. Nah, kita Indonesia nomor 4. Tahun 2050 menurut pakar Australia lagi. Jokowi maju lagi, bukan 2050, targetnya 2045. Nanti kita lihat di bawah. Oke. Ini untuk menjawab tantangan Prabowo. Jadi tadi kan Prabowo ini pada kampanye di medsos ada itu ya semua. Jadi Prabowo kan mengatakan tahun 2030 Indonesia hilang dari peta. Nah, Jokowi menjawab bahwa menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, program. Pada tahun 2045, ketika usia negara ini 100 tahun, ya, Indonesia akan menjadi negara emas. Nggak tahu 2045 saya Pak Bambang ini masih hidup atau enggak ini ya. Tapi kalian pasti tahu, saksi bener enggak nanti Don 2045. Oke. Ramalan dan niat Presiden Jokowi tersebut jika ada syaratnya diikuti dengan kerja keras, disiplin, pantang menyerah, akan bukan omong kosong belaka. Siapa yang harus kerja keras? Siapa yang harus disiplin? Siapa yang harus pantang menyerah? Ya kalian-kalian ini. Ya. 45 dari sekarang masih berapa tahun lagi? Masih 43 tahun lagi. Ya kalian lah. Ya. Saya, Pak Bambang, Pak Eko ini sudah nggak akan menangi. Jadi kalian harus kerja keras, pantang menyerah, disiplin, dan bersatu, tidak mudah diadu domba. Ada dua alasan di sini. Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Sekarang Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah energi masa depan. Lupakan minyak, bensin. Oleh karena itu, negara-negara Eropa sangat marah pada waktu Jokowi menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Sekarang Indonesia sudah tidak ekspor bahan mentah. Dulu nikel itu diekspor, yang mengolah mereka. Sekarang diolah di Indonesia. Salah satu pabriknya di Morowali, yang diributkan oleh sebagian dari teman-teman kita, banyak mengimpor tenaga dari Cina, katanya begitu. Dengan segala rintangan, alhamdulillah katanya sudah diresmikan pabrik di Morowali. Yang kedua, kita produsen timah nomor 2 sedunia. Nah, jadi kalau tidak bisa negara emas ya kaliannya yang patut disalahkan. Oke, lupakanlah masa lalu, bensin ya sudah habis, batu bara sudah digarong oleh bapak-bapak kalian ya. Ada pengusaha yang menggarong batu bara yang dimintai royaltinya saja, bukan pajak ya. Jadi dia ngambil batu bara 100, mbok yang 10 itu dikasihkan negara, yang 10 ini pun tidak dikasihkan negara, diambil. Alhamdulillah menteri kita sekarang Sri Mulyani berani nagih. Nah,
perlu kita dukung. Nah, perlu kita dukung. Karena sudah juga ada yang pesimis, jangan-jangan nanti PHP, harapan palsu, ya. Nagih setelah dilawan mengkeret lagi kan begitu. Oke. Bonus demografi, ya. Pada tahun 2045 mempunyai penduduk yang produktif adalah 50%. Di antaranya ada kalian ini generasi Z sama generasi milenial. Ya. Terakhir saya pakai di sini matahari telah mulai bersinar kembali. Nah, jadi kalau kita tadi lihat jelek-jeleknya aja kita lihat. Mulai tahun 2014 walaupun penuh rintangan, pemerintah telah mencoba untuk mengambil kembali aset-aset kekayaan-kekayaan yang dikuasai oleh asing. Ya. Petral dibubarkan. Baca apa itu petral. Berapa yang dinikmati oleh orang-orang yang duduk manis di Jakarta karena import minyak, importnya dilewatkan Singapura, setiap barel dapat sekian sen, sekian juta barel setiap hari, berapa juta dolar yang diambil setiap hari. Alhamdulillah tahun 2015 dibubarkan. Makanya kemarin kita baca Pertamina baru kali ini bisa setor berapa? 110 atau 115 triliun. Kembalinya Blok Mahakam yang dari Kalimantan, di sana ada minyak berlimpah, Mahakam dulu dikuasai Inggris atau mana Perancis itu barangkali ya, tahun 2018. Kemudian baru-baru ini Blok Rokan kembali ke pangkuan Indonesia. Freeport, ya, Freeport mulai tahun 67 kita itu hanya dikasih berapa persen? Enggak sampai 10%. Ya, bayangkan, ya, negara hanya dikasih 10%, sekian puluh tahun, berapa itu? Enggak ada yang berhasil untuk mencoba merebut kembali. Alhamdulillah tahun 2019 50 tahun, ya, orang Indonesia diadu sama orang Indonesia, tentaranya orang Jawa yang protes penduduk Papua, tentaranya membunuh orang Papua, lalu dikatakanlah orang Jawa menjajah Papua, yang menikmati hasilnya Amerika, Australia. Dan itu pun kita ditipu, karena tanah yang mengandung emas dari Freeport tadi tidak diolah di Kalimantan, dibawa ke Australia, sehingga kadar emasnya misalnya 5%, kita dibilang 1% ya manduk-manduk saja. Nah, okay. Bukan hanya itu, pada waktu itu semua bahan pangan, telur, daging disuplai dari Australia. Jadi yang disuruh berkelahi orang Jawa, orang Sulawesi dengan orang Papua, yang menikmati hasilnya orang Amerika, orang Australia. Alhamdulillah tahun 2019 50%, 51% sahamnya sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Artinya kita sudah bisa untuk mengaturnya. Masih banyak lagi kemenangan gugatan terhadap Indian Metal Vero dan Alloy Limited, ya. Pembangunan tidak terpusat di Jawa, ya. Teman-teman dari Papua, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Sumatera, kalau dulu melihat jalan tol hanya di Jawa, sekarang di Papua, maaf saya belum lihat, tapi katanya sudah ada begitu ya. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ada jalan tol, bandara yang bagus, pelabuhan yang bagus. Jadi pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa. Ya. Tren positif pencegahan intoleransi. Alhamdulillah, teman-teman yang tidak toleran, yang ekstremis, sedikit demi sedikit pemerintah sudah berani menertibkan.
Kalau sebelumnya diberikan, dibiarkan saja. Bahkan diberi ajang, diberi panggung. Alhamdulillah HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Tapi kelanjutannya siapa yang menentukan? Ya kalian semua. Pemberantasan korupsi walaupun terseok-seok berjalan terus. Bahkan tahun-tahun ini kita lihat luar biasa menteri kita akan menagih semua obligor BLBI, menagih royalti yang tertunggak. Nah ini merupakan udah kelewatan, tidak apa-apa ya. Oke, saya kira lanjut ya. Nah, tapi tantangannya cukup besar ya. Tantangannya cukup besar. Bentar, mana nih? Tantangannya pertama adalah ya atau musuh-musuh NKRI adalah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa itu komunisme? Apa itu kapitalisme dalam segala bentuknya? Apa itu khilafah? Ya. Jangan katakan bahwa khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Islam tidak jelas. Ya. Jelas Islam lebih luhur dari Pancasila. Jadi tidak benar, kalau tidak bisa kita mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Tapi kalau khilafah lain lagi. Para pihak yang telah menikmati hasil perampokan kekayaan negara, jadi sekarang orang yang kaya-kaya itu katanya kaya, tapi hutangnya triliunan. Ya. Saya mungkin harta saya hanya jutaan, alhamdulillah hutang saya juga nggak sampai jutaan. Jadi kan mestinya lebih kaya. Beli-beli yang katanya kaya itu hutangnya triliunan dan enak saja tidak mau bayar. Lapindo sudah mulai ditagih. Bakri, batubara sana mulai ditagih. Yang menguasai aset Jiwasraya ditagih. BLI semuanya ditagih. BLI itu ada berapa itu? Ada 110 triliun atau berapa itu. Alhamdulillah. Tapi mereka tentunya tidak tinggal diam. Mereka akan dengan segala cara ya, akan menggunakan cara-cara untuk menjatuhkan pemerintahan yang sekarang. Itu yang terjadi dengan sekarang. Nah, kalian harus hati-hati. Diajak demo harus hati-hati. Saya tidak melarang mahasiswa demo, boleh. Wong saya dulu juga aktivis sering demo kok. Tapi ya harus tahu apa yang didemokan. Jangan sampai kita babak belur, dipukuli polisi, nggak tahu apa yang kita demokan. Oke, ya. Kemudian korupsi makin meluas. Oke, lanjut. Ya. Lewati saja ini saya akhiri ya. Kemudian mampukah lanjut saja itu sudah lanjut ya. Kita menghadapi tantangannya. Mampu enggak? Kalian yang menentukan. Ya, bukan saya. Mampu enggak menghadapi tantangan tadi? Mampu enggak menghadapi para perampok harta kekayaan negara tadi? Mampu enggak menghadapi pihak-pihak yang ingin membenamkan Pancasila tadi? Mampu enggak kalian melawan pihak-pihak yang akan memecah belah NKRI? Saya yakin atas izin Allah mampu, asal bersatu. Jadi kuncinya adalah bersatu. Oke, terakhir ini saya kutip ya. Oh, masih ada lagi ya, revitalisasi. Oke ya. Para bapak pendiri negara ini berbangsa karena kesamaan pengalaman dan kesamaan keinginan. Keinginan pada waktu itu adalah untuk merdeka. Kita sudah merdeka. Oleh karena itu tadi ada yang mengatakan kita nggak perlu bersatu lagi. Salah. Karena kemerdekaan adalah suatu jembatan yang menurut Bung Karno adalah jembatan emas. Jembatan emas untuk apa? Untuk mencapai cita-cita mulia masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Lanjut terakhir. Nah, saya kutip pidatonya Bung Karno.
Segalanya adalah untuk Indonesia. Saya harapkan kalian juga mempunyai jiwa seperti ini. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia. Harapan besar saya kepada mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi adalah menjadi garda depan untuk membela, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Pancasila Rumah Kita. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling berbagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh, Indonesia. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Ruwani Hadi Utomo.